Saya ulang, suara atau bunyi yang dikeluarkan oleh mulut kita, yang mana suara tersebut mengena kepada salah satu huruf hijaiyah, itu ada kalanya mengandung arti, ada kalanya tidak mempunyai arti. Fi'il madi yang fa'ilnya menunjuk pada mufrad mudzakkar waib, dan fi'il madi yang fa'ilnya menunjuk pada mufrad muannas ghaibah, itu fa'ilnya dibentuk dari isim dhamir mustatir. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, saudara-saudara, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara kajian kitab Mutammimah Al-Ajrumiyah yang berisi ilmu bahasa Arab, yaitu Nahwu. Yang mana di pertemuan yang lalu kita telah membacakan muqaddimahnya serta membahas beberapa bagian daripada kalimat yang ada pada muqaddimah tersebut. Untuk pertemuan kali ini kita memasuki pada bab yang pertama, yaitu bab kalam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Bab yang akan kita baca ini, bab yang akan kita kaji ini adalah mengenai bab kalam dan sesuatu yang berkaitan dengan kalam. Apa itu kalam? Apa yang dinamakan kalam? Maka pertanyaan ini akan dijawab oleh musannif Mutammimah Al-Ajrumiyah ataupun musannif kitab aslinya yaitu Matan Al-Ajrumiyah. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Yang dinamakan kalam adalah tentunya di sini kalam menurut istilah ulama nahwu. Menurut bahasa Arab, kalam itu adalah al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i, yaitu berkumpulnya 4 perkara. Apabila 4 perkara ini ada semua berkumpul, maka dengan berkumpulnya tersebut disebut dengan kalam. Keempat perkara tersebut adalah 1 lafal, 2 murakkab, 3 mufid, 4 wadhu'. Yang mana keempat perkara ini insya Allah akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dari lafal, apa itu lafal dan bagaimana lafal tersebut. Ini sengaja saya tulis ya, pengertian tentang lafal secara bahasa dan juga pengertian tentang lafal secara istilah. Bahkan yang saya tulis di sini bukan hanya satu definisi atau referensi, tetapi ini saya mengambil dua referensi. Yang pertama saya ambil dari kitab Al-Hiwar Syarhul Ajrumiyah. Ini luar biasa ini.
kitab Matan Al-Ajrumiyah ini sangat luar biasa. Nah, tanda bukti dari luar biasanya itu diantaranya adalah banyak ulama yang mensyarahi. Banyak ulama yang mensyarahi, yang diantara syarah tersebut adalah Al-Hiwar Syarhul Ajrumiyah. Kemudian definisi lafal yang satunya lagi saya ambil dari Syarah Al-Kawakib, yaitu sebuah kitab penjelas daripada syarahnya Matan Al-Ajrumiyah, yaitu kitab yang sedang kita baca, kitab yang sedang kita pelajari, yaitu Mutammimah Al-Ajrumiyah. Kenapa saya tidak cukupkan satu pengambilan definisi ini? Karena ini sangat menariknya. Dua definisi ini sangat menarik tentang lafal. Antara satu dengan yang satunya saling mengisi, saling menyempurnakan. Oleh karena itu saya anggap penting kedua definisi ini sama-sama kita pelajari. Definisi yang pertama adalah lafal secara bahasa. Secara bahasa maksudnya lafzun. Kata-kata lafzun itu kan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, kita kan bukan orang Arab, kita orang Indonesia. Untuk tahu artinya, kita perlu terjemahan dari kalimat lafzun tersebut. Nah, ini kalau diterjemahkan ke bahasa kita, lafzun itu berarti melempar. Lafal lafzun berarti melempar. Ini sama dengan kosakata bahasa Arab, yaitu roma. Roma dan torohah. Roma dan torohah ini adalah bahasa Arab yang kalau diartikan atau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya sama dengan lafadhah yalfidhu. Lafadhah yalfidhu lafdhon itu artinya sama melempar atau membuang. Nah, untuk lebih jelasnya tentang arti lafal secara bahasa, saya berikan contoh di sini. Yaitu akal tutamroh wa lafaltu annawa. Akal tu at-tamroh wa lafaltu annawa. Artinya akal tutamroh, saya makan kurma. Wa lafaltu, dan saya membuang atau melempar annawa, bijinya. Jadi kurmanya saya makan, bijinya saya buang. Ini suatu bukti bahwa lafzun itu berarti melempar. Seperti yang terdapat dalam contoh ini. Jadi akal tutamroh wa lafal tunawa ini boleh, lafal ini boleh diganti dengan lafal lain. Lafal lafzun atau lafadhah ini boleh diganti dengan lafal lain, yang mana lafal lain itu punya kesamaan arti dengan lafal lafzun tersebut, yaitu roma atau torohah. Jadi kita boleh mengatakan akal tutamroh wa romaitun nawa. Itu artinya tetap sama. Atau akal tutamroh wa torohtun nawa. Jadi saya ulang bahwa lafal secara bahasa mempunyai arti melempar atau membuang, sebagaimana lafal roma dan lafal torohah yang mempunyai arti melempar atau membuang. Jadi seperti itu pengertian lafal secara bahasa. Nah, sekarang yang dimaksud di dalam pelajaran kita ini bukan pengertian lafal secara bahasa, tetapi secara istilahnya ulama nahwu. Bagaimana pengertian lafal menurut istilah ulama nahwu? Maka ini yang dimaksud. Lafal itu artinya huwa sautun kharijun minal fami mustamilun ala ba'di hurufil hijai allati awwaluhal alifu wa akhiruhal ya'u wa qad yadullu ala maknan karajulun jidarun jabalun madinatun wa qad la yadullu ala maknan kadaizun lajurun sya'fasun.
Artinya bahwa lafal itu menurut istilah ulama nahwu adalah suara yang keluar dari mulut. Suara yang keluar dari mulut serta suara tersebut mengenai pada huruf hijaiyah, yang mana huruf hijaiyah itu mulai dari huruf alif hingga pada huruf ya. Jadi apabila ada suara yang dibunyikan oleh mulut, kemudian suara tersebut, bunyi tersebut mengena kepada salah satu huruf hijaiyah, maka suara tersebut disebut dengan lafal. Contohnya di sini adalah rajulun. Rajulun, lafal rajulun atau kalimat rajulun, kalau kita ucapkan dengan lisan, kita lafalkan dengan mulut, artinya dikeluarkan dengan suara mulut, maka itu disebut lafal. Alasannya apa? Yang pertama, suara dikeluarkan dari mulut. Yang kedua, suara tersebut mengena kepada huruf hijaiyah. Seperti rajulun. Ro-nya adalah bagian daripada huruf hijaiyah. Jimnya adalah bagian daripada huruf hijaiyah. Lamnya juga bagian daripada huruf hijaiyah. Jadi karena huruf-hurufnya merupakan bagian dari huruf hijaiyah, maka lafal rajulun disebut dengan lafal. Nah, di sini di dalam definisi ini disebutkan wa qad yadullu ala maknan wa qad la yadullu ala maknan. Lafal, suara yang dikeluarkan dari mulut kita ini kadangkala mengandung arti, kadangkala tidak mengandung arti. Nah, di sini baik mempunyai arti ataupun tidak mempunyai arti, maka sama-sama keduanya tetap disebut sebagai lafal. Tetap disebut sebagai lafal. Contoh dulu dari yang suara yang kita keluarkan, suara yang kita bunyikan yang mengena kepada huruf hijaiyah dan mempunyai arti seperti lafal rajulun. Rajulun ini huruf-hurufnya mengena kepada huruf hijaiyah dan ia mempunyai arti. Artinya adalah laki-laki. Rajulun berarti laki-laki. Kemudian jidarun. Jidarun terdiri dari huruf jim, dal, alif, dan ro. Yang mana huruf-huruf ini merupakan bagian daripada huruf hijaiyah. Dan ia mempunyai arti, yaitu tembok. Kemudian jabalun. Jabalun terdiri dari huruf jim, ba, lam. Dan ia pun mempunyai arti, yaitu gunung. Kemudian madinatun. Madinatun terdiri dari huruf mim, dal, ya, nun, ta. Yang kesemua huruf ini merupakan bagian daripada huruf hijaiyah dan ia mempunyai arti yaitu kota. Maka contoh-contoh ini semua bisa dikatakan untuk lafal. Kemudian waqad la yadullu ala maknan. Lafal yang kita bunyikan, yang kita suarakan itu, yang mengena kepada huruf hijaiyah, kadangkala tidak mempunyai arti seperti lafal daizun, lajurun, sa'fasun. Nah, daizun ini tidak mempunyai arti karena ini kebalikan daripada lafal zaidun. Ini dibalik ini. Ini hanya sekedar contoh ini. Sekedar contoh. Zaidun dibalik menjadi daizun. Rajulun dibalik menjadi lajurun. Nah, ini tidak mempunyai arti. Nah, ini menurut definisi ini yang disebutkan di kitab Al-Hiwar Syarhul Ajurumiyah tetap disebut dengan lafal walaupun tidak mempunyai arti. Kemudian di sini saya tuliskan tentang definisi ataupun takrif apa itu yang dinamakan lafal.
menurut istilah ulama nahwu, ini saya ambil di kitab Al-Kawakib. Yang mana kitab Al-Kawakib ini merupakan syarah daripada syarahnya Al-Ajurumiyah, yaitu sebuah kitab yang sedang kita kaji, Mutammimah Al-Ajurumiyah. Mutammimah Al-Ajurumiyah itu merupakan kitab syarah, yaitu syarahnya matan Al-Ajurumiyah. Kemudian Mutammimah itu disyarahi lagi oleh kitab yang bernama Al-Kawakib. Nah, saya ambil dari kitab Al-Kawakib ini. Yang dinamakan lafal, menurut musannif Al-Kawakib adalah huwa sautu yastamilu ala ba'di hurufil hijai allati awwaluhal alifu wa akhiruhal ya'u haqiqatan kanal istimalu kazaidun au hukman kadzamiril mustatiri fi fi'li amril wahidi nahu kum ijlis. Artinya yang dinamakan lafal menurut musannif Al-Kawakib adalah suara yang mengenai pada bagian huruf hijaiyah, yang mana huruf hijaiyah itu mulai dari huruf alif sampai dengan huruf iya. Sementara ini masih sama dengan takrif yang disampaikan oleh Shahibul Hiwar, yaitu syarahnya Al-Ajurumiyah. Namun di sini ada perbedaan. Perbedaannya dari sini. Haqiqatan kanal istimalu kazaidun au hukman kadzamiril mustatiri fi fi'li amril wahidi. Jadi lafal itu suara yang mengena pada sebagian huruf hijaiyah, baik suara tersebut yang mengena pada huruf hijaiyah tersebut secara hakikotan betul-betul nyata, bisa ditalafulkan, bisa dibunyikan, bisa disuarakan, ataupun secara hukum saja, artinya tidak bisa kita baca, tidak bisa kita bunyikan. Jadi dia disebut dengan lafal secara hukum saja. Lafal apa ini yang tidak bisa disuarakan, tidak bisa dibunyikan, akan tetapi secara hukum masih dimasukkan kepada lafal, yaitu isim dhamir mustatir yang ada di fi'il amar. Isim dhamir mustatir yang ada di fi'il amar yang menunjuk pada mufrad mudzakkar mukhatab. Yang menunjuk pada mufrad mudzakkar mukhatab seperti contoh ini. Kum atau ijlis. Kum atau ijlis. Nah. Karena di lafal kum atau ijlis ini, kalau kita lihat dengan mata, maka seakan-akan kum ini hanya terdiri dari satu kalimat. Ijlis ini hanya terdiri dari satu kalimat. Padahal tidak. Kum ini terdiri dari dua kalimat. Satu, kumnya itu sendiri. Yang kedua, dhamir mustatir yang tersimpan di dalamnya kalau dikira-kira, kalau ditampakkan jadi antah. Sama dengan ijlis. Ijlis ini kalau kita lihat tulisannya seakan-akan hanya satu kalimat. Padahal bukan satu kalimat, tetapi dua kalimat. Satu kalimatnya tidak bisa tampak, tidak bisa terlihat karena tersimpan di dalamnya. Makanya disebut dengan isim dhamir mustatir. Yang kalau dikira-kira ditampakkan akan menjadi antah. Nah, antah ini jika kita ucapkan, jika kita suarakan dengan mulut kita, maka dia akan timbul suara, dan suara itu mengena kepada bagian daripada huruf hijaiyah, yaitu pertama hamzah, yang kedua nun, yang ketiga ta. Oleh karena ini, maka musannif Al-Kawakib
memasukkan isim dhamir mustatir yang ada pada fiil amar, yang mana fiil amar itu fa'ilnya menunjuk pada mufrad mudzakkar mukhatab, adalah termasuk lafal walaupun tidak bisa diucapkan. Kenapa kok bisa dimasukkan kepada lafal, padahal lafal itu kan suara? Karena kalimat yang tersimpan di dalam kum atau ijlis ini, kalau seandainya dikeluarkan, dikira-kira, maka akan seperti ini. Akan bisa kita ucapkan, akan bisa kita suarakan, menjadi antah. Jadi ini yang saya maksud tadi, jikalau kedua definisi ini kita sama-sama pelajari, kita sama-sama pelajari, maka itu akan menambah wawasan kita, akan memperluas pengetahuan kita. Karena di definisi yang pertama tadi tentang lafal, itu ada sesuatu yang perlu kita ketahui, yang mana sesuatu tersebut tidak ada di definisi yang kedua. Demikian juga definisi yang kedua penting kita pelajari, karena di situ ada sesuatu ilmu, ada suatu pengetahuan yang harus kita ketahui, dan itu tidak ditemukan pada definisi yang pertama. Sesuatu yang harus kita ketahui, harus kita paham di definisi yang pertama ini, yang tidak ditemukan di definisi yang kedua adalah ini. Wa qad yadullu ala ma'nan wa qad la yadullu ala ma'nan. Bahwasanya lafal itu, ya, suara yang mengena pada huruf hijaiyah itu, ya, yang dikatakan lafal, baik mempunyai arti ataupun tidak mempunyai arti, itu tidak ada bedanya. Kedua-duanya sama-sama dimasukkan pada takrif lafal. Nah, penjelasan seperti ini tidak ditemukan pada takrif yang kedua. Kemudian ada sesuatu di takrif yang kedua, itu tidak ada di takrif yang pertama. Apa ini? Hakikotan kanal istimalu kazaidun au hukman kadzomiril mustatiri fi fi'li amril wahid. Bahwasannya oleh musannif al-Kawakib, isim domir mustatir yang ada pada fi'il amar yang menunjuk pada mufrad mudzakkar mukhatab itu masih disebut atau digolongkan pada lafal, walaupun tidak bisa diucapkan, tidak bisa disuarakan, karena masih bisa ditakdir, masih bisa dikira-kira. Kemudian ini saya tambahkan beberapa contoh dan keterangan, ini penting untuk diketahui mengenai isim dhamir mustatir yang masih digolongkan kepada lafal. Ternyata ini bukan hanya ada pada fi'il amar yang menunjuk pada mufrad mudzakkar mukhatab, tetapi di samping itu juga ada pada fi'il-fi'il yang lain, yaitu di fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Coba kita perhatikan, disorot kamera. Ini contoh yang nomor 1, ini contoh yang tadi, yang sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah, karena fa'ilnya dibentuk dari isim dhamir mustatir, maka dia tidak nampak. Kalau tidak nampak, otomatis tidak bisa diucapkan, tidak bisa disuarakan, tidak bisa dibunyikan. Nah, sementara lafal itu kan harus berupa bunyi, harus berupa suara. Namun di sini masih tetap digolongkan, dimasukkan kepada lafal, karena ditinjau dari segi perkiraannya, bisa dikira-kirakan bahwa dhamir mustatir yang ada di dalam itu akan seperti ini, dikira-kira menjadi huwa, di sini menjadi hiya. Huwa apabila kita ucapkan, hiya apabila kita ucapkan, maka akan menimbulkan suara, dan suara itu mengena kepada huruf hijaiyah. Huwa terdiri dari huruf ha dan waw, hiya terdiri dari huruf ha dan hiya. Kemudian dhamir mustatir juga ditemukan pada fi'il mudhari'. Ditemukan pada fi'il mudhari' yang fa'ilnya menunjuk pada mufrad mudzakkar waib, mufrad muannas
waibah. Kemudian fi'il mudhari' yang menunjuk pada mufrad, mudzakkar, mukhatab. Kemudian dhamir mustatir selanjutnya ditemukan di fi'il mudhari' yang menunjuk pada mutakallim wahdah. Dan selanjutnya dhamir mustatir yang ada pada fi'il mudhari' ditemukan pada fi'il mudhari' yang fa'ilnya menunjuk pada mutakallim ma'al ghair. Ini contohnya. Contohnya Zaidun yaji'u. Zaidun yaji'u. Zaid akan datang. Nah, yaji'u seolah-olah hanya terdiri dari satu kalimat. Padahal ini terdiri dari dua kalimat. Yang pertama adalah yaji'u. Yang kedua dhamir. Dhamir mustatir yang ada pada dalam yaji'u. Yang jika seandainya dikira-kira dhamir mustatir yang tersimpan di dalam kalimat yaji'u akan muncul huwa. Demikian juga di contoh Hindun taji'u. Hindun taji'u. Hindun akan datang. Di dalam kalimat taji'u itu terdapat satu kalimat yang disebut dengan dhamir mustatir yang menunjuk pada mufrad muannas ghaibah. Nah, apabila kita kira-kira kita keluarkan dhamir mustatir tersebut, maka akan nampak seperti ini. Hiya. Di taji'u juga demikian. Di dalam kalimat taji'u tersimpan isim dhamir. Tersimpan isim dhamir. Seandainya dikira-kira, dikeluarkan, ditampakkan, ini antah. Aji'u jika dikeluarkan dikira-kira, dhamir mustatirnya ini menjadi ana. Demikian juga di kalimat naji'u. Naji'u terdiri dari dua kalimat. Yang pertama yaitu naji'u fi'il mudhari', yang kedua isim dhamir mustatir yang tersimpan di dalamnya. Kalau kita keluarkan, kalau kita kira-kira menjadi nahnu. Jadi isim dhamir yang ada di dalam kalimat ini, yang ada di kalimat ijlis, ja'ah, ja'at, yaji'u, taji'u, kemudian taji'u lagi, aji'u, naji'u, itu tetap disebut dengan lafal, walaupun tidak bisa diucapkan, tidak bisa disuarakan. Kenapa? Karena mereka semua bisa dikira-kira, bisa dikeluarkan. Kalau dikira-kira akan menjadi seperti ini. Dan apabila menjadi seperti ini kan bisa diucapkan, bisa disuarakan. Huwa, hiya, antah, ana, nahnu. Huwa terdiri dari huruf ha dan waw. Hiya, ha dan ya, antah, hamzah, nun, ta. Ana, hamzah, nun, alif, nahnu, nun, ha, nun. Yang kesemuanya huruf ini merupakan sebagian daripada huruf-huruf hijaiyah. Jadi seperti itu. Oleh karena lafal itu harus berupa suara yang dikeluarkan dari mulut dan harus suara tersebut mengena kepada salah satu huruf hijaiyah yang jumlahnya 28, maka ada beberapa contoh di sini tidak bisa dikatakan atau tidak bisa dimasukkan pada lafal karena tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syaratnya kemungkinan karena bukan bunyi, bukan suara, atau suara tetapi tidak keluar dari mulut, keluar dari yang lain. Kadangkala keluar dari mulut akan tetapi tidak mengena kepada huruf hijaiyah. Ini contoh-contoh ini saya ambil dari penjelasan musannif atau sahibul hiwar syarah al-ajurumiyah. La tusamma hadhil aswatu alfadhan li'annaha laisat kharijatan minal fami walam yastamil ala ba'dil hurufi
Beberapa contoh di sini tidak bisa disebut dengan lafal, tidak bisa disebut dengan lafal dikarenakan mereka tidak keluar suaranya, maksudnya tidak keluar dari mulut dan tidak mengena kepada bagian-bagian huruf hijaiyah. Contoh yang pertama, suara gendang. Suara gendang, kemudian suara rebana, suara trompet, ini semua tidak bisa untuk dikatakan lafal. Ini semua tidak bisa untuk dikatakan lafal. Kenapa? Karena suara yang dihasilkan oleh gendang, rebana, trompet itu tidak keluar dari mulut. Kemudian contohnya lagi suara petir, suara hewan. Suara hewan termasuk suaranya kambing, suaranya sapi, suaranya kucing, suara burung, dan suara hewan-hewan yang lain, semuanya tidak bisa untuk dikatakan lafal walaupun ada suaranya, karena tidak mengenai kepada huruf hijaiyah. Kemudian lagi, ini bukan suara akan tetapi ini bisa memberi pemahaman kepada orang yang melihat atau orang yang mendengarkan, yaitu al-kitabah dan al-isyarah. Al-kitabah ini tulisan, walaupun tulisan itu bisa memberi paham kepada kita, bisa memberi pemahaman kepada orang yang membaca, orang yang melihat, itu tidak bisa untuk dikatakan lafal. Kenapa? Karena bukan berupa suara, bukan berupa bunyi yang dikeluarkan oleh mulut atau lisan. Contoh ini, saya menulis di papan tulis ini, Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Kandungan arti dari susunan kalimat Zaidun qaimun bahwasannya saya mengabarkan dengan berdirinya Zaid. Begitu saya tulis di papan ini, jenengan semua pasti paham, pasti mengerti bahwa saya mengabarkan tentang berdirinya Zaid, mengerti. Namun walaupun jenengan mengerti, jenengan paham, tetap tulisan Zaidun qaimun tidak bisa untuk dikatakan lafal. Kemudian isyarah lagi, kata petunjuk, isyarah, petunjuk. Petunjuk atau isyarah itu tidak bisa dikatakan lafal, walaupun bisa memberi pemahaman kepada orang yang ditunjuk, kepada orang yang diberi isyarat. Contoh, misal di depan saya ada banyak orang, ada banyak jamaah atau ada banyak murid. Kemudian tangan saya begini, begini. Sebelum saya begini, murid tersebut dalam keadaan berdiri, semuanya berdiri. Kemudian saya memberi isyarat dengan tangan seperti ini. Ini pasti murid tersebut serentak akan duduk. Kenapa duduk? Mereka dapat memahami, dapat membaca tentang isyarat dari tangan saya. Bahwa tangan saya yang seperti ini menunjukkan, menyuruh duduk. Sama dengan saya mengatakan ijlisu. Sama dengan saya mengatakan ijlisu. Walaupun memberi pemahaman seperti itu, maka itu tetap tidak bisa dikatakan lafal. Apa sebabnya? Karena bukan suara. Itu adalah sekedar isyarat atau petunjuk, bukan suara. Jadi intinya bahwa bisa dikatakan lafal apabila suara, berbentuk suara yang keluar dari mulut dan suara tersebut mengenai kepada salah satu huruf hijaiyah, yang mana huruf hijaiyah itu dimulai dari huruf alif sampai dengan huruf ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai murakkab, mufid, wadha, insya Allah akan kita bahas di pertemuan mendatang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita yang berupa sehat sehingga kita bisa melanjutkan kajian ini.
Sekian dari saya, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan dan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.